Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Ahmad K17 Channel. Terima kasih buat kalian yang telah klik video ini. Dan tentunya jangan lupa like, komen, subscribe ya teman-teman. Dan bagikan ke teman-teman kalian yang lain agar supaya ilmu ini menyebar ya, bermanfaat buat yang lain juga ya. Dan buat kalian yang sudah setia di channel ini, saya pastikan banyak ilmu dan banyak manfaatnya, dan juga banyak pengalaman servis-servis yang saya lakukan untuk kalian ikuti, dan juga bisa buat sumber penghasilan buat kalian jika kalian mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Oke teman-teman semua, kali ini saya akan membagikan cara mengukur komponen-komponen lampu ya. Komponen lampu yaitu di depan saya ada mesin Hanok ya. Ini mesin Hanok, ini kondisi hidup ya teman-teman. Ini kondisi hidup. Masih banyak komentar-komentar ya. Katanya sudah cek semua komponen, namun masih belum bisa hidup katanya. Sudah melihat dari video saya, katanya cek semua, udah dicek katanya. Komponen-komponen ini termasuk kapasitor out, elko, dioda ya, TR-nya, resistor sudah cek semua. Namun belum bisa hidup katanya. Sekarang begini teman-teman, saya akan membagikan kuncinya ya. Maksudnya gini, tidak semua komponen bisa dicek di board sini ya. Tidak semua komponen bisa dicek di PCB ya. Tidak semua. Nah, mungkin ada beberapa komponen bisa dicek di PCB sini. Ada juga yang tidak bisa ya teman-teman. Jadi kalian jangan berpatokan begini. Saya sudah cek semua. Untuk komponen-komponennya semua normal. Nah, kalian tahu normal dari mana gitu loh. Maaf ya, bukan kok saya sok pintar, enggak. Ini hanya pengalaman saya teman-teman. Jadi pengalaman saya bagikan buat kalian agar supaya bermanfaat ya, agar kalian juga bisa servis elektronik ya teman-teman. Jadi betul-betul saya membagikan ilmu ini dengan ikhlas ya. Untuk kalian, sebab dengan cara saya servis elektronik ini alhamdulillah bisa mendatangkan rezeki ya teman-teman. Jadi supaya teman-temanku semua bisa bernasib seperti saya ya teman-teman. Jadi saya bagikan cara mengukur komponen ya. Jadi begini teman-teman, untuk dioda. Contohnya dioda yang ini ya. Kalau dioda bagian input dari AC ya teman-teman, kita menggunakan buzzer. Dia bisa menggunakan langsung buzzer ya. Jadi kita bisa ukur langsung di sini. Langsung menggunakan multitester tanpa harus kita mencopotnya ya. Ini bisa. Contohnya seperti ini ya. Itu perhatikan multitester ya. Habis itu kita balik ya. Kita balik. Oke, normal ya teman-teman, tuh ada nilai. Sebaliknya tidak ya. Ini normal. Itu lagi. Ini tidak ada nilai. Sebelahnya ada ya. Ini normal ya. Contohnya seperti ini. Untuk dioda ini normal ya. Namun beda lagi dengan dioda yang ada di sini ya teman-teman. Ini dioda ini berhubungan langsung dengan emitor ya, emitor TR ya. Ini di sini. Nah, dioda ini berhubungan dengan basis dan emitor. Kakinya menyambung ya. Ini ke emitor, yang kaki sebelahnya ke basis ya. Basis, kolektor, emitor ya teman-teman. Nah ini beda lagi.
kalau kita ukur menggunakan multitester, dia bolak-balik, perhatikan ya. Nah, bunyi ya teman-teman. Nah, itu di tester bunyi. Nah, sebaliknya juga bunyi. Namun ini kita tidak tahu dia bunyinya benar-benar konslet atau tidak, gitu loh. Semua yang sebelah kanan kiri juga begitu. Untuk dioda yang sebelah ini, yang dioda untuk ini ya, dioda untuk TR yang ini dioda untuk yang TR yang sebelah sini. Kita tes juga, tuh bunyi ya. Nah, sebaliknya dia juga bunyi. Padahal harusnya sifat dioda itu kalau bolak-balik itu harusnya tidak bunyi. Begini bunyi misalkan, sebaliknya harusnya tidak bunyi. Tapi kenapa? Kenapa dia bisa bunyi semua? Kalau menurut teori seperti ini konslet ya teman-teman. Karena apa? Bolak-balik hidup. Namun ini tidak. Ini tidak konslet karena mesin ini normal. Dites bisa hidup. Ini bukan konslet ya. Ini keterangan yang satu, kedua ini ya. Nanti coba saya copot ya agar kalian tahu ya. Agar apa, langsung aja saya copot ya. Ini kan bunyi ya. Nah, saya copot aja langsung ya supaya kalian tidak bingung ya. Ini bunyi, sebaliknya bunyi. Nah, ini benar-benar konslet enggak gitu, kita enggak, kan belum tahu gitu loh. Jadi kalau emang ini konslet tidak mungkin lampu bisa hidup ya teman-teman. Tidak mungkin. Karena konsletnya dioda ya. Oke, saya copot ya. Agar kalian tahu, saya copot dulu baru nanti kita ukur. Kita copot sebelah aja ya, sebelah aja agar mudah ya. Tidak memakan waktu. Kita copot sebelah aja. Nah, satu begini ya teman-teman. Ini udah saya congkel ya. Nah, ini saya congkel, kakinya naik ke atas. Kita cek lagi menggunakan buzzer ya teman-teman. Nah, ini pembuktian ya. Jadi tidak sembarangan kita asal ukur ya, normal atau konslet kita tidak tahu kalau tidak dicopot. Nah, ini ada nilai ya teman-teman, sebaliknya. Nah, benar aja ya, sebaliknya tidak ada nilai. Nah, nggak kelihatan ya teman-teman, gini aja. Nah, ini sebaliknya tidak ada nilai. Nah, kita balik yang merah di bawah ya, di sebelah kanan ya. Nah, multitester ada nilai. Nah, ini adalah pembuktian ya teman-teman. Salah satu pembuktian dari dioda ini ya. Jadi pembuktian bahwa tidak semua komponen bisa diukur di boardnya ya, di PCB ya teman-teman. Nah, oke, saya solder lagi aja, takut nanti lupa ya. Saya solder. Oke, dioda sudah clear ya teman-teman untuk dioda. Kalau dioda ini konslet, benar-benar konslet, dites depan belakang dia menyambung. Kalau dicopot salah satu ya, tadi salah satu dicopot misalkan ya, dicopot bolak-balik dia hidup semua, berarti betul-betul konslet ya. Tapi kalau kakinya dua-dua kanan kiri ini masuk ke PCB, kalau dites dia pasti kanan kiri seperti konslet, namun tidak ya. Oke, ini pembuktian untuk dioda ya, beda tempat, beda fungsi, beda juga cara ukurnya teman-teman. Oke, satu lagi yang untuk kopel ya, ini kapasitor ini ya, 223 ya teman-teman, kelihatan nggak? Sebentar, agar jelas ya teman-teman, itu ukurannya. Nah, kelihatan ya teman-teman. Bentar. Nah, kelihatan ya, 223J ya teman-teman itu. Nah, berarti 22.000 ya, karena ada 22 di belakangnya angka 3 ya, berarti 22.000, nolnya 3 ya. Coba kita tes ya. Nah, kakinya di sini kita tes di bawahnya. Nah, kita tes ya teman-teman agar kalian ini tahu juga ya. 22.000 nano ya. 22.000 nano farad ya.
bukan mikro ya, tapi nano ya. Coba kita ukur. Oke, perhatikan yang tester yang kuning ya teman-teman. Itu multitester kuning. Yang ini ya tadi ya. Nah, kita ukur tuh. Multitester tidak bekerja ya. Padahal itu 22 nano ya. Nah, ini kalau kalian ngetes begini, pasti kalian bilang ini mati ya. Karena tidak menunjukkan nilai. Ngacak kadang angkanya tuh. Kan aneh ini ya teman-teman. Ini coba kita cabut ya teman-teman. Kita cabut agar kalian juga paham ya. Kita cabut sekarang. Pembuktian ya teman-teman. Kita cabut agar kalian juga tahu ya cara mengukurnya komponen-komponen ya. Kita cabut. Nah, 22 nano ya. Nah, oke, udah terlepas ya teman-teman ini. Nah, kelihatan ya. Kelihatan enggak? 223J. Oke. Kita tes ya. Kita tidak menggunakan, tidak nempel di PCB ya. Hasilnya seperti apa? Nah, ujung satu ke satu lagi. Nah, terbukti ya teman-teman itu di multitester terbaca 22,8 ya. Nah, ini tuh kelihatan ya. Bukti bahwa komponen, tidak semua komponen bisa dicek di PCB ya teman-teman. Nah, kelihatan ya itu 22,8. Oke, ini bukti yang kedua ya teman-teman. Jadi tidak semua komponen bisa dicek di PCB. Nah, kalian harus sabar ya. Memang servis elektronik itu melatih kesabaran kita ya. Kalau kalian tidak sabar ya tidak bisa untuk servis-servis elektronik ya, karena butuh kesabaran. Nah, jadi buat kalian yang khususnya yang pemula ya teman-teman, ini saya bagikan untuk kalian yang masih pemula ya, yang masih pemula, supaya agar kalian juga bertambah ilmunya ya, bertambah ilmunya. Jadi kalau sudah cek normal ya, diceknya seperti itu, nggak asal cek ya. Jadi kita betul-betul akurat. Maaf agak sedikit serak tenggorokannya ini, lagi pilek ya teman-teman. Ya, semoga teman-temanku semua sehat-sehat walafiat semua ya teman-teman. Nah, ini yang ukuran tadi 22.000 nano ya teman-teman. Dicopot dia bisa hidup ya. Oke, yang kita cek lagi untuk bagian ini kapasitor out ya. Ini baru saya ganti ya, ini kapasitor outnya mati ya. Ini nilainya ini 2 ampere 104 ya. 100 nano ya teman-teman. Ini ya, ini 100 nano. Coba kita cek di PCB ya, bisa nggak gitu. Nah, ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Coba ini yang kapasitor ini bisa apa enggak, kita cek ya. Kita cek dulu. Kita cek ya. Nah, oke, kaki satu sini ya. 114 ya teman-teman, tuh lihat. Dia nilainya melebihi ya teman-teman, tuh. Terlihat ya, itu 115. Nah, ini kalau dihitung ya masih normal ya. Cuman kalau kita itu nggak usah saya copot karena baru saya pasang. Ini ada satu lagi copotan ya, maksudnya masih baru ya. Itu juga masih baru, cuman daripada nyopot itu kan ya. Ini nilainya 104 ini. Kita cek yang apa? Yang 104 ini 100 nano ya. 100 nano.
Nah, ini juga pengalaman ya teman-teman. Nah, ini ya. Kalau kita pegang seperti ini, nah, kita ada kena tangan ini pun tidak bisa. Kita harus lepas salah satu kaki ya. Tuh. Terlihat ya 100 nano ya, 100 nano ya. Oke. Akurat ya kalau kita copot di sini ya. Oke, begitulah caranya teman-teman. Ini video udah terlalu panjang. Kita lanjut ke part 2 ya teman-teman. Kita lanjut ke part 2 untuk mengukur komponen yang lain ya. Kita kupas tuntas ya cara mengukur komponen-komponen lampu ini ya teman-teman. Oke. Kita lanjut ke part 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.